Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Lanjut pada acara yang ketiga, yakni penyampaian kritik dan saran oleh dosen penguji dan dosen pembimbing. Kepada Pak Agus atau Pak Sadewo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dewi. Teman-teman semuanya. Ini Pak Dewa masuk nggak, Arya atau Dewi? Masuk ruang nggak nih? Ruang Zoom? Yang pasti kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya, Juris, Afida, Yusril, Prastu, Nisrina, dan semuanya yang sudah berkomentar. Hal itu menjadi hal yang memudahkan bagi Alfian Arya untuk melanjutkan. Meskipun keputusan terkait dengan hal ini menunggu, karena Pak Farid tadi sudah memberikan masukan pada awal, tetapi belum direspon oleh Saudara Alfian Arya. Begitu juga menunggu bagaimana respon dari Pak Dewo. Kalau melihat peserta ini tadi kan memang sekitar 23 sampai sekarang tinggal 18. Ya, ini pertanda bahwa partisipasi teman-teman cukup bagus dan ada proses masukan pertanyaan yang juga membangun atau membantu Alfian Arya untuk mengerjakannya. Pertama, mumpung di sini ada Juris tadi memberikan masukan yang sangat bagus juga, itu Alfian Arya perlu memposisikan. Jadi pertanyaan Juris tadi kan, Alfian Arya itu harus bisa memposisikan sebagai peneliti, bukan sebagai misalkan tokoh masyarakat. Meskipun Alfian Arya adalah jamaah di masjid itu, tetapi posisinya adalah peneliti, sehingga netralitas itu hadir di dalam sang peneliti. Mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini pun juga begitu. Ketika nanti melakukan penelitian, apakah posisinya bagian dari yang diteliti atau tidak, maka untuk menjaga netralitas, teman-teman semuanya posisikan bahwa kalian adalah sebagai peneliti. Karena kalau tidak, pasti Alfian Arya nanti tidak netral, apalagi hubungannya dengan agama. Masukan dari Afida tentang manfaat juga perlu diposisikan sebagai Alfian Arya sebagai orang yang peneliti juga, peneliti yang tidak mendefinisikan tentang manfaat menurut Alfian, tetapi pendefinisian manfaat itu ya berdasarkan para informan ketika Alfian Arya menggunakan kualitatif. Apa yang disampaikan oleh Yusril tadi juga bagus, perlu ada perpindahan setting, karena judulnya mengarah kepada 1 tahun yang lalu, padahal Alfian Arya mau meneliti. Nah, bagus juga masukannya. Kalau Alfian Arya bisa meneliti, membaca, salah satunya adalah tulisan saya di jurnal Islamika. Islamika itu Sita 2, yang terpublis baru bulan ini, bulan Oktober. Itu tulisan tersebut judulnya Javanese Mataram Muslim Obedient, the word religious and state leader in performing Friday prayer during the COVID-19 pandemic. Maksudnya kalau di bahasa bahasa Indonesia, karena memang di situ jurnalnya harus berbahasa Inggris semuanya karena Sinta 2 mau menuju Scopus. Itu adalah ketaatan masyarakat Muslim Jawa Mataram terhadap kehidupan keagamaan, maksudnya perintah kehidupan keagamaan terkait dengan sholat Jumat, yang waktu itu
perintahnya adalah, maksudnya MUI sebagai simbol dari negara, sholat Jumat itu cukup di rumah. Nah, di situ nanti Alfian Arya bisa melihat bagaimana hasil penelitian pada waktu 1 tahun yang lalu. Hanya saja perbedaannya Jawa Mataram dengan yang diteliti Alfian Arya tentunya ada perbedaan, tetapi minimal melihat setting itu. Nah, pertanyaannya Yusril tadi sebagai motivasi untuk bagaimana lebih kekinian. Ini loh Pak, pasca level level 1, level 2, level 4 atau various level. Itu bisa juga supaya mungkin dalam bahasanya Yusril, Alfian Arya lebih update, lebih mudah untuk mengerjakan. Karena kalau seperti judul sekarang itu seperti kembali pada tahun yang lalu. Meskipun bisa saja penelitian itu dilakukan seperti penelitian dahulu karena mungkin Alfian Arya sudah melakukan penelitian, tetapi kan pada waktu itu kan belum ada, maksudnya belum disetujui. Proposal baru disempurnakan sekarang dan baru disetujui sekarang ini kalau disetujui oleh para penguji. Nah, kembali kepada Pak Farid. Pak Farid pada awal sudah juga memberikan masukan yang kalau ini sangat berbeda, meskipun semuanya sama. Sekarang Alfian Arya fokusnya mengarah kepada konstruksi sosial, teori yang digunakan untuk nanti bisa menganalisis terkait dengan hasil penelitiannya pada selama proses penelitian. Kalau Pak Farid tadi mengarah kepada tindakan sosial. Ini kalau menurut saya semuanya bisa digunakan. Sekarang adalah Alfian Arya mau yang mana, tetapi sebetulnya bukan, oh saya suka yang ini. Ini bukan suka-suka. Tetapi adalah mana yang lebih bisa menghasilkan karya yang lebih baik pertama. Kedua adalah mana yang posisi peneliti itu memudahkan dalam proses penelitiannya. Dan yang ketiga, memang subjeknya itu lebih dominan yang mana. Itu yang menjadi masukan, sehingga nanti karena Pak Farid posisi di luar tadi sudah memberi masukan, nanti harus diselesaikan dengan Pak Farid. Alfian mau memilih yang mana? Kalau menurut saya konstruksi oke, atau terkait dengan masukan Pak Farid tindakan sosial juga oke. Jadi semuanya bisa dijalankan. Untuk dari Pak Dewa tentunya nanti ada phone tersendiri karena kelihatannya Pak Dewa belum join, sehingga nanti pasti akan memberikan masukan. Itu sementara masukan dari saya. Jadi pastikan mau jalan kemana Alfian Arya sesudah mendapat masukan dari Pak Farid dan 10 teman-teman tadi. Silakan sekarang berkomentar sebelum nanti kita ditutup dan Alfian Arya berkomunikasi dengan Pak Farid dan Pak Dewa. Silakan. Silakan Alfian Arya. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Untuk penggunaan teori Pak ya. Ini penggunaan teori yang menjadi masukan Pak Farid. Ya, untuk penggunaan teori bagi saya masih tetap menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger, Pak. Konstruksi sosial. Ya. Mengapa kok tidak menggunakan tindakan sosial yang sebagaimana masukan Pak Farid tadi? Kan tadi Pak Farid sudah panjang lebar memberikan masukan tadi. Ya. Alasannya adalah dari konstruksi sosial ini kan yang dijelaskan oleh Berger
ada 3, yaitu tentang eksternalisasi, kemudian objektivasi, dan kemudian internalisasi. Itu sesuai dengan di apa yang di lapangan, Pak. Itu sudah sesuai dengan dan sudah mudah dilakukan saat nanti di lapangan, karena eksternalisasi juga terdapat saat di Masjid Al-Mubarak hari Rabu. Kemudian yang objektivasi itu nilai dan norma tentang peraturan dan norma-norma yang dilaksanakan saat sholat, dan kemudian yang terakhir internalisasi, yaitu kegiatan yang berlanjutan hingga sekarang, mulai dari dulu sebelum pandemi hingga sekarang. Itu, Pak. Kalau pemahamanmu tentang tindakan sosial yang diusulkan Pak Farid, mengapa kamu tidak menyetujui? Menurut saya yang mengenai dari saran Pak Farid pribadi mengenai teori tindakan sosial, yaitu tentang teori tindakan sosial dari Max Weber bercakup pada rasionalitas nilai, yaitu pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara nilai, hanya mencakup mengenai rasionalitas secara nilai melakukan secara tindakan sosial seperti sholat Jumat berjamaah tanpa protokol kesehatan, begitu, Pak. Dan saya lebih memilih ke konstruksi sosial Burger. Oke, silakan. Itu reasoning yang dibuat oleh Alfian Arya. Menurut saya kedua-duanya it's okay, ya. Sekarang adalah nanti ketika berhadapan dengan Pak Farid, bagaimana menjelaskan kepada Pak Farid, meyakinkan kepada Pak Farid bahwa pilihan teori konstruksi sosial oleh Alfian Arya itu memang yang lebih tepat dan lebih menghasilkan yang bagus untuk analisis terkait dengan proses penelitian ini. Begitu juga nanti kepada Pak Dewo. Iya, Pak. Sekarang sesudah ke Pak Dewa sama Pak Farid, bagaimana responmu terhadap masukannya Yuris sesudah saya klarifikasi tadi, Yusril sesudah saya pastikan tadi, begitu juga Afida dan lain-lainnya tadi, supaya dipastikan nanti ketika kita keluar dari ruangan ini, Alfian Arya sudah memutuskan terkait dengan berbagai masukan tadi. Ya, mengenai masukan-masukan dari Yuris, Yusril, dan yang lainnya, menurut saya cukup bagus dan membuat saya bisa memperbaiki lebih baik lagi agar bisa lebih bagus dalam membuat karya proposal tersebut, Pak. Dalam artian kalau kamu menerima semuanya, maka usulan Yusril kamu terima dan penelitiannya pada saat ini, bukan setting 1 tahun yang lalu, begitu? Iya. Oke, jadi settingannya adalah pasca 4 level ini ya, pada bulan November, Desember ini kamu menelitinya ya? Iya, Pak. Oke, kemudian masukannya Yuris, juga oke, kamu terima? Iya, Pak, terima. Oke, jadi posisi dirimu betul-betul Betul, iya. Oke, sebagai peneliti. Saya bukan yang saya jamaah di Masjid Al-Mubarak itu hanya setelah waktu masa pandemi hingga sekarang gitu, Pak. Karena kan saya menjadi jamaah di Al-Mubarak itu saat sholat Jumat di masa pandemi kan banyak terjadi penutupan di masjid. Nah, tempat masjid saya yang selalu saya gunakan yang dekat rumah itu selalu tutup gitu, Pak. Jadi saya selama setahun itu saya akhirnya pindah sholat Jumat di Al-Mubarak gitu, Pak. Jadi tidak menjadi istilahnya saya netral gitu, Pak. Bisa netral karena tidak begitu dekat dengan masyarakat Blitar. Hanya saat waktu pandemi hingga sekarang saat melaksanakan sholat Jumat. Jadi bisa dipastikan netral ya, Pak. Oke, terima kasih. Kelihatannya semua sudah kamu respon, tinggal satu pertanyaan terakhir dari saya. Meskipun posisi saya sebagai pembimbing ya, tapi saya harus memastikan bahwa penelitian ini bisa berjalan. Pertanyaan terakhir dari saya adalah,
kapan kamu melaksanakan dan kapan kamu akan penilaian. Kalau saya menyarankan sesudah ketemu Pak Farid sama Pak Dewo, segera untuk revisi dan langsung ke lapangan. Akhir dari Desember sudah mengajukan ke penilaian. Jadi semester 7 kamu sudah lulus. Itu saran dari saya. Apakah kamu bisa menerima saran saya itu? Bisa menerima, Pak. Oke ya. Ya. Komitmen ini akan saya pegang. Jadi ini adalah minggu pertama bulan November. Nanti sesudah komunikasi dengan Pak Dewo, Pak Dewo sama Pak Farid, segera revisi dalam sekian hari, tidak sampai 1 minggu selesai, langsung turun lapangan. Akhir Desember sudah mengajukan penilaian, dan pada semester 7 dirimu bisa dinyatakan lulus ketika sudah mengajukan penilaian. Adapun nanti dirimu mau wisuda semester 7, semester 8 terserah. Yang pasti semester 7 selesai. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, itu saya pegang. Terima kasih. Semoga menjadi motivasi bagi Alfian Arya dan semuanya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian saran dan masukan yang telah disampaikan. Kini kita sampai pada acara yang terakhir, yaitu pembacaan berita acara yang